Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pembangunan komparatif yang di dalamnya ada perbedaan dan persamaan di antara negara-negara berkembang. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Luha Kotul Jamala sebagai moderator. Bersama rekan saya ada Maulana Al-Farizi, Muhammad Sobadri, Nur Syifa Irawati, Nur Hidayati, Repi Febriani, Rosita, Rubiatul Hudaifah, dan Siti Lailatul Syadiah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu tentang pengertian pembangunan komparatif. Kata komparatif sendiri berarti suatu hal yang berkenaan dengan perbandingan. Jadi, pembangunan komparatif adalah suatu hal yang membandingkan pembangunan ekonomi di antara negara-negara berkembang. Selanjutnya yaitu tentang ciri dari negara-negara berkembang. Ciri perekonomian global yang paling mencolok adalah adanya kesenjangan yang sangat tajam di antara negara-negara di dunia, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Kesenjangan tersebut dapat dilihat dari output per pekerja dan pendapatan real per kapita. Selain itu, terdapat kesenjangan yang besar dalam hal kesejahteraan, yaitu harapan hidup, prevalensi atau persebaran kekurangan nutrisi, melek huruf, dan lain sebagainya. Beberapa negara berkembang berhasil mencapai kemajuan besar untuk memperkecil kesenjangan tersebut, sedangkan negara berkembang lain hanya sedikit yang mengalami kemajuan. Ada 10 ciri penting yang umumnya rata-rata dimiliki oleh negara berkembang dibandingkan dengan negara maju, yang akan disampaikan oleh rekan saya. Berikut 10 ciri penting yang umumnya rata-rata dimiliki oleh negara berkembang dibandingkan dengan negara maju, yaitu standar hidup dan produktivitas yang lebih rendah, tingkat modal manusia yang lebih rendah, tingkat ketimpangan dan kemiskinan absolut yang lebih tinggi, tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi, faktor sosialisasi yang lebih besar, jumlah penduduk di pedesaan yang lebih besar namun memiliki tingkat imigrasi desa ke kota yang lebih cepat, tingkat industrialisasi yang lebih rendah, kondisi geografis yang menghambat, sektor keuangan dan pasar lainnya yang kurang berkembang, dampak kolonial yang tersisa, contohnya berupa lembaga-lembaga yang jelek dan sering bergantung secara eksternal, gabungan dan pelikan, semua tantangan itu sangat mempengaruhi kendala pembangunan dan penetapan prioritas kebijakan di negara berkembang. Mendefinisikan negara-negara berkembang menggunakan pendapat per kapita yang dibuat oleh International Bank for Reconstruction and Development (IBRD) yang lebih dikenal sebagai Bank Dunia atau World Bank. Dalam klarifikasi Bank Dunia, 210 dengan jumlah penduduk sedikitnya 30.000 di peringkat berdasarkan tingkat pendapatan nasional bruto per kapita sebagai berikut. Negara berpendapatan rendah (Low Equity Country (LIC), negara berpendapatan menengah ke bawah (Low Middle and Country (LMC), negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Economic Country (WMC), negara OECD berpendapatan tinggi High Country IHCD Country. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu slide kelima tentang indikator dasar pembangunan. Pendapatan real per kapita yang disesuaikan dengan daya beli, purchasing power, kesehatan, sebagaimana yang diukur dari tingkat harapan hidup, asupan nutrisi, dan tingkat moralitas anak serta pencapaian pendidikan, sebagaimana yang diukur dengan tingkat melek aksara dan tingkat pendidikan atau lama pendidikan di sekolah. Selain rata-rata pendapatan, juga perlu menilai rata-rata tingkat kesehatan dan pencapaian pendidikan suatu negara yang mencerminkan kapabilitas inti atau core capability. Oke, slide selanjutnya. Ukuran holistik, taraf hidup dan kapabilitas. Pembuatan dan penyempurnaan indeks pembangunan manusia atau Human Development Index HDI. Selanjutnya, indeks pembangunan manusia HDI adalah
indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosioekonomi suatu negara dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan real per kapita yang disesuaikan HDI memeringkat semua negara dengan skala 0 pembangunan manusia terendah sampai 1 pembangunan manusia tertinggi. Berdasarkan pada 3 tujuan atau produk akhir pembangunan, yaitu Baik, saya akan membacakan slide selanjutnya. Yang pertama, masa hidup yang diukur melalui harapan hidup setelah lahir. Yang kedua, pengetahuan yang diukur dengan bobot rata-rata tingkat melek aksara orang dewasa dengan bobot 2/3 dan rasio partisipasi sekolah bruto dengan bobot 1/3. Ketiga, standar hidup yang diukur berdasarkan produk domestik bruto per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli mata uang setiap negara yang nilainya berbeda-beda untuk mencerminkan biaya hidup dengan asumsi utilitas marginal yang semakin menurun. Oke, slide selanjutnya. Indeks Pembangunan Manusia Baru diperkenalkan pada bulan November 2010 sebagai jawaban terhadap beberapa kritik HDI. Indeks ini masih berdasarkan standar hidup, pendidikan, dan kesehatan. Akan tetapi, indeks ini memiliki 8 perubahan penting yang masing-masing memiliki kelebihan dan juga potensi kelemahan. Apa yang baru dalam NHDI? Yang pertama, pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita menggantikan produk domestik bruto atau GDP per kapita. Yang kedua, indeks pendidikan yang telah diubah secara keseluruhan. 2 komponen baru telah ditambahkan, yaitu rata-rata pencapaian pendidikan aktual seluruh penduduk dan pencapaian pendidikan yang diharapkan dari anak-anak masa kini. Yang ketiga, pencapaian pendidikan yang diharapkan adalah komponen baru lainnya yang agak ambigu. Ukuran ini merupakan peramalan yang dilakukan PBB, bukan pencapaian. Keempat, 2 komponen yang sebelumnya dipakai sebagai indikator dalam indeks pendidikan, yaitu angka melek aksara dan partisipasi sekolah, tidak digunakan lagi. Yang kelima, patokan tujuan atas atau maksimum di setiap dimensi dinaikkan pada nilai maksimum dibandingkan batas angka tertentu yang telah diterapkan sebelumnya. 6. Patokan tujuan bahwa untuk tingkat pendapatan telah dikurangi. 7. Memakai log natural ketimbangan menggunakan logaritma umum. 8. Perhitungan HDI dengan rata-rata atau mean geometri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Karakteristik negara berkembang. Keragaman dalam kesamaan. Yang pertama, standar hidup dan produktivitas yang lebih rendah. Terdapat perbedaan produktivitas antara negara-negara maju seperti Amerika Serikat dengan negara-negara berkembang seperti India dan Republik Demokratik Kongo. Negara-negara berpendapatan paling rendah dapat menghadapi lingkaran setan, karena pendapatan rendah dapat menyebabkan rendahnya investasi di negara tersebut. Oleh Gunnar Myrdal, pemenang hadiah Nobel, keadaan ini dinamakan kausalitas melingkar dan kumulatif atau circular and cumulative causation. Pendidikan dan keterampilan merupakan hal penting bagi pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada tingkat ketimpangan dan kemiskinan absolut yang lebih tinggi secara global, 20% atau sekitar 1,4 miliar. Orang paling miskin hanya menerima 1,5% pendapatan di dunia. Mereka hidup dalam kemiskinan absolut dengan pendapatan di bawah sekitar $1,25 per hari. Kesimpulannya, negara berkembang tidak hanya dicirikan dengan tingkat pertumbuhan pendudukan yang tinggi, tetapi juga harus memikul beban ketergantungan yang lebih besar dibandingkan dengan negara maju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perbedaan antara negara berpendapatan rendah sekarang dan negara maju pada tahap awalnya, yaitu 1. Anugerah sumber daya alam dan manusia. 2. Pendapatan per kapita dan tingkat GDP dalam kaitannya dengan negara-negara lain di dunia. Yang ketiga, iklim.
Yang keempat, jumlah, distribusi, dan pertumbuhan penduduk. Yang kelima, peran historis migrasi internasional. Yang keenam, manfaat perdagangan internasional. Yang ketujuh, kemampuan penelitian dan pengembangan ilmu dasar dan teknologi. Yang kedelapan, aktivitas lembaga-lembaga domestik. Apakah standar hidup negara berkembang dan negara maju mendekati kesetaraan? Untuk mengetahui apakah standar hidup negara berkembang dan negara maju mendekati kesetaraan, dapat dilihat dari tren divergensi atau konvergensi. Divergensi yaitu tren pendapatan per kapita atau output untuk meningkat lebih cepat di negara-negara berpendapatan tinggi daripada negara berpendapatan rendah, sehingga kesenjangan pendapatan semakin lama atau semakin lebar di seluruh negara. Konvergensi yaitu tren pendapatan per kapita atau output untuk meningkat lebih cepat di negara berpendapatan rendah daripada negara-negara berpendapatan tinggi, sehingga negara-negara berpendapatan rendah semakin lama semakin dapat menyusul. Slide selanjutnya, pembangunan komparatif. Pembangunan komparatif mengatasi permasalahan segenap kekuatan ekonomi dan sosial yang melingkupi negara-negara berkembang, baik internal maupun eksternal, harus sama-sama memikul tanggung jawab untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, kesejahteraan, dan rendahnya produktivitas. Pembangunan komparatif mengatasi permasalahan syarat dan keperluan dan keberhasilan upaya-upaya pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat dan memerlukan formulasi strategi yang memadai di pihak negara-negara dunia. Ketiga, modifikasi sistem ekonomi internasional secara keseluruhan, agar sistem tersebut lebih peka terhadap berbagai kebutuhan pembangunan negara-negara miskin. Pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan negara-negara miskin, akan memiliki sarana dan dukungan yang lebih memadai guna mewujudkan aspirasi pembangunannya melalui penerapan serangkaian kebijakan ekonomi dan politik yang tepat bagi kebijakan dalam negeri maupun kebijakan luar negeri. Baik, slide selanjutnya. Pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan reformasi perekonomian dunia, nasib negara-negara berkembang. Secara keseluruhan tidak akan membaik hanya dengan tampilannya. Segelintir negara berkembang yang berhasil dalam menjalankan transformasi sosial dan ekonominya. Perekonomian dunia harus mampu untuk mendukung perkembangan aspirasi dan usaha dari setiap negara berkembang dengan adanya reformasi struktural sikap kelembagaan. Pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan keuntungan dari keterbelakangan. Ada semacam keuntungan dari keterbelakangan dalam pembangunan, misalnya kemampuan menggunakan teknologi yang sudah terbukti andal dan tidak perlu melakukan penelitian sendiri dari awal melakukan lompatan katak dengan menggunakan standar teknologi baru dan tidak menggunakan standar teknologi kuno yang dulu membatasi negara-negara maju. Contohnya teknologi sinyal penyiaran televisi kuno. Slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk selanjutnya, pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan transformasi perubahan kelembagaan, teknologi, sosial. Harus dilakukan secara beriringan serta saling melengkapi dalam usaha merealisasikan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Transformasi tersebut harus terjadi bukan hanya di negara-negara berkembang saja, melainkan juga harus meliputi perekonomian internasional di seluruh dunia. Selanjutnya, ada pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan reformasi perekonomian dunia. Nasib-nasib negara berkembang secara keseluruhan tidak akan membaik hanya dengan tampilnya segelintir negara maju atau negara berkembang yang berhasil dalam mewujudkan transformasi sosial dan ekonominya. Perekonomian dunia harus mampu untuk mendukung perkembangan aspirasi dan usaha dari setiap negara berkembang dengan adanya reformasi struktural sikap kelembagaan. Selanjutnya, pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan keuntungan dari keterbelakangan satu. Ada semacam keuntungan dari keterbelakangan dalam pembangunan, misalnya kemampuan menggunakan teknologi yang sudah terbukti andal dan tidak perlu melakukan penelitian sendiri. Dari awal dapat melakukan lompatan katak dengan menggunakan standar teknologi baru dan tidak perlu menggunakan standar teknologi.
Nah, selanjutnya, pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan keuntungan dari keterbelakangan dua. Nah, negara berkembang juga dapat memetik pelajaran berharga dari berbagai kebijakan ekonomi yang telah dicoba di berbagai negara di seluruh dunia. Keuntungannya, ini akan sangat bermanfaat jika perekonomian tersebut berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi modern yang berkesinambungan, seperti negara Taiwan, Korea Selatan, Cina, dan beberapa negara yang sudah mengikuti jejak mereka. Selanjutnya, ada pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan, kelemahan, dan keterbelakangan. Namun, bagi kebanyakan negara-negara yang sangat miskin, keterbelakangan juga diiringi dengan berbagai kelemahan. Di antaranya disebabkan oleh warisan zaman kolonial, perbudakan, kediktatoran, perang dingin. Selanjutnya, ada pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan dalam kasus manapun. Negara berkembang secara umum harus lebih maju dan tidak hanya meniru berbagai kebijakan yang diambil dari negara-negara tersebut. Kita harus lebih kreatif dalam awal pembangunan ekonomi yang saat ini kita bangun. Pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan inovasi institusi-institusi ekonomi di Eropa dan Amerika Utara. Dalam sebagian besar kasus, lebih mendekati kondisi optimal dibandingkan dengan institusi yang berada di banyak negara berkembang. Namun, semua negara memiliki ruang untuk melakukan inovasi institusi lebih lanjut. Pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan asumsi yang dihindarkan. Perlu diingat bahwa negara berkembang tidak dapat mengasumsikan tanpa penelitian lebih lanjut bahwa mempolakan kebijakan dan institusi mereka seperti di negara-negara maju akan memberikan jalan tercepat bagi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pembangunan komparatif mewujudkan aspirasi pembangunan kebutuhan akan pembangunan tidak bisa ditawarkan lagi dan jebakan kemiskinan merupakan hal yang benar-benar harus kita hadapi. Hingga sekarang, kurang terdapat bukti akan terjadinya konvergensi pendapatan di seluruh dunia. Namun, pengalaman selama 50 tahun menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan dan memulai pembangunan yang berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, dalam bab ini menunjukkan beberapa kesamaan penting di hampir semua negara berkembang yang berbanding terbalik dengan karakteristik kontemporer dan sejarah negara-negara maju. Terlepas dari keragaman yang terdapat di kalangan negara berkembang, hampir semua negara itu memiliki kesamaan tujuan pembangunan yang dirumuskan dengan baik. Tujuan itu mencakup pengurangan kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran, penyediaan pendidikan dasar, kesehatan, perumahan, dan makanan bagi setiap warga negara, memperluas kesempatan ekonomi dan sosial, serta peningkatan kesatuan negara-negara. Berkaitan dengan tujuan ekonomi, sosial, dan politik, kebanyakan negara berkembang umumnya juga menghadapi sejumlah masalah dengan kadar yang berbeda-beda seperti kemiskinan absolut yang kronis, tingginya tingkat pengangguran, lebarnya kesenjangan distribusi pendapatan, rendahnya tingkat produktivitas pertanian, besarnya ketidakseimbangan standar hidup dan peluang ekonomi penduduk yang bermukim di perkotaan dan perdesaan, meningkatnya ketidakpuasan di kalangan pendudukan yang merasa tidak diuntungkan dari pertumbuhan ekonomi, serta makin besarnya ketergantungan pada teknologi, lembaga, dan sistem nilai asing. Baik, cukup sekian materi yang kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.